Selamat siang. Perkenalkan nama saya Winnie Evenita Sialagan, mahasiswa program P- program PJJ Akuntansi Pengantar Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS atau ujian akhir semester saya yang membahas tentang Abraham Lincoln. Berikut adalah foto monumen Presiden Abraham Lincoln. Gambaran umum. Gambaran umum Abraham Lincoln meliputi Abraham Lincoln adalah Presiden ke-16 Amerika Serikat, menjabat dari tahun 1861 hingga 1865. Lahir pada 12 Februari 1809 di Kentucky, Lincoln dikenal sebagai pemimpin yang memimpin negara melalui Perang Saudara Amerika dan mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat. Ia juga dikenal dengan julukan Honest Abe dan The Greatest Emancipator. Mengapa saya membahas Abraham Lincoln atau mengapa saya merasa Abraham Lincoln menarik untuk dianalisis? Lincoln menarik untuk dianalisis karena kepemimpinannya yang luar biasa selama masa krisis terbesar dalam sejarah Amerika. Keberhasilannya dalam memimpin negara melalui perang saudara dan menghapus perbudakan menunjukkan kemampuan kepemimpinan, visi, dan integritas yang luar biasa. Selain itu, Lincoln adalah pemimpin yang inovatif. Ia mendorong penggunaan teknologi baru, seperti telegraf untuk meningkatkan komunikasi militer selama perang saudara. Inovasi ini membantu Union memenangkan perang dan menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mencapai tujuan strategis. Kepemimpinan dan perubahan. Program signifikan yang dilakukan oleh Presiden Lincoln ada 3 yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah preservasi persatuan. Lincoln berhasil menjaga persatuan negara selama Perang Saudara, meskipun menghadapi tantangan besar dari negara-negara bagian yang memisahkan diri. Dengan kebijakan dan strategi militernya, Lincoln memastikan bahwa Union tetap utuh. Dia juga bekerja keras untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok politik dan masyarakat, termasuk melalui pidato-pidato yang menginspirasi seperti pidato Gettysburg. Keberhasilannya dalam menjaga persatuan negara menunjukkan kemampuan diplomasi dan kepemimpinan yang luar biasa. Yang kedua, proklamasi emansipasi. Pada 1 Januari 1863, Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi yang membebaskan semua budak di wilayah konfederasi. Ini adalah langkah yang penting menuju penghapusan perbudakan di seluruh Amerika Serikat. Proklamasi ini tidak hanya mengubah status hukum jutaan budak, tetapi juga mengubah tujuan perang saudara, menjadikannya perjuangan moral untuk kebebasan dan hak asasi manusia. Langkah ini juga memperkuat posisi Union di mata dunia, terutama di negara-negara Eropa yang telah menghapus perbudakan. Yang ketiga, Undang-Undang Homestead. Undang-Undang Homestead pada tahun 1862, Lincoln menandatangani Undang-Undang Homestead yang memberikan tanah gratis kepada pemukim yang bersedia mengelolanya. Ini mendorong ekspansi ke barat dan pembangunan ekonomi. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada banyak orang, terutama imigran dan mantan budak, untuk memiliki tanah dan memiliki kehidupan baru. Kebijakan ini tidak hanya membantu pengembangan wilayah barat Amerika Serikat, tetapi juga memperkuat ekonomi nasional dengan meningkatkan produksi pertanian dan menciptakan peluang kerja. Peran Lincoln dalam menghadapi tantangan perubahan. Lincoln menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas dalam menghadapi tantangan perubahan. Ia mampu menginspirasi dan memotivasi rakyat Amerika untuk tetap bersatu dan berjuang demi tujuan bersama. Lincoln juga menunjukkan fleksibilitas dalam strategi dan kebijakan, seperti menggabungkan tujuan penghapusan perbudakan dengan upaya menjaga persatuan. Kepemimpinan dan inovasi. Kepemimpinan dalam inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh Presiden Lincoln adalah satu-satu meliputi kepemimpinan dan inovasi. Inovasi yang dilakukan. Lincoln adalah satu-satunya presiden Amerika Serikat yang memegang paten. Ia menciptakan perangkat untuk membantu kapal melintasi perairan dangkal untuk menunjukkan minatnya pada teknologi dan inovasi.
Selain itu, Lincoln juga mendorong pengembangan senjata baru dan teknologi komunikasi seperti telegraf selama Perang Saudara. Nah, pengaruh inovasinya terhadap organisasi dan masyarakat. Inovasi Lincoln dalam teknologi dan kebijakan memiliki dampak besar pada masyarakat dan ekonomi. Penggunaan telegraf mempercepat komunikasi militer dan strategi perang, sementara pengembangan senjata baru meningkatkan efektivitas militer Union. Undang-Undang Homestead mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekspansi ke barat, yang berkontribusi pada pembangunan Amerika Serikat sebagai negara yang lebih kuat dan bersatu. Pembelajaran dan rekomendasi. Pembelajaran yang kita ambil dalam kepemimpinan Abraham Lincoln dan rekomendasi untuk organisasi serupa meliputi yang pertama, visi yang jelas. Memiliki visi yang jelas dan komitmen pada tujuan jangka panjang sangat penting dalam menghadapi krisis. Yang kedua, fleksibilitas dan adaptabilitas. Kemampuan untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan sesuai dengan situasi yang berubah dan adalah kunci keberhasilan. Tiga, komunikasi efektif, menginspirasi dan memotivasi tim melalui komunikasi yang jelas dan empati. Keempat, inovasi dan teknologi. Mendorong inovasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Jadi kesimpulannya, Abraham Lincoln adalah contoh luar biasa dalam kepemimpinan yang efektif selama masa krisis. Keberhasilannya dalam menjaga persatuan negara dan menghapus perbudakan menunjukkan visi, integritas, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Inovasi dan kebijakan yang diterapkannya memiliki dampak jangka panjang pada masyarakat dan ekonomi Amerika Serikat. Organisasi modern dapat belajar banyak dari kepemimpinan Lincoln, terutama dalam hal visi yang jelas, komunikasi efektif, dan dorongan untuk inovasi. Berikut adalah gambar-gambar dari Lincoln dan kabinetnya yang berfoto bersama dengan Jenderal Winfield Scott. Dan selanjutnya adalah foto Lincoln bersama kedua sekretarisnya, John Nicolay yang duduk dan John Hay. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas kesempatannya.